Dan itu yang dilakukan oleh dukun-dukun yang sebenarnya. Dukun-dukun yang benar-benar dukun ada. Orang pinter yang benar-benar pinter ada. Tapi dia tidak mempublikasikan keahliannya. Dan yang tahu biasanya cuma pasiennya saja. Yang bercerita akhirnya kan pasiennya. Bahkan pasien itu dilarang bercerita sama itu dia. Ininya. Jangan cerita ke orang-orang lain kalau saya sembuh karena ini. Itu dia. Itu yang dukun sebenarnya. Yang asli seperti itu biasanya. Karena kita Puasa podcast untuk anak dewasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan kami di Puasa podcast untuk anak dewasa. Wah, sudah dewasa kita Om. Dewasa dong harus. Oke, di video kali ini kita bahas yang lagi rame-rame Om. Kemarin ada yang sangat rame di podcastnya Dr. Richard Lee. Apa itu? Yang mana itu? Ada banyak ya? Iya, lagi rame semua podcastnya. Kita fokus yang satu Om. Ada orang yang ngakunya dukun. Oh, kebal. Iya, kebal tembak, senjata api kebal. Oh iya. Pisau, cutter dan sebagainya kebal. Jarum juga kebal katanya. Tapi ketika ketemu Dr. Richard Lee. Oh iya. Ingat. Oke. Seorang dokter yang sangat cerdas ditantang muter-muter nanti ininya. Nanti kita bisa lihat juga cuplikannya sedikit. Oke. Nah, kita sedikit bahas itu, kita cari pelajaran tentang kejadian ini Om. Oke. Ngikutin Om yang itu? Ngikutin. Tahu, baru ingat. Kita kronologinya dulu Om. Kronologi di podcastnya itu Om. Gimana itu kronologinya? Hampir ketawa terus nontonnya itu Om. Aduh. Yang awalnya ramal dulu, dia katanya punya keahlian bisa ngeramal masa depan. Itu ditantang. Ditantang, muter-muter, ujungnya nggak jadi. Kedua ngakunya senjata api. Pistol ditembak, tembak. Nggak tembus. Kan kulitnya pun nggak tembus katanya. Wah. Tapi terus dokter mau dibuktikan nggak bisa. Kan ditayangin juga nggak mungkin. Ya. Ditembak, ditayangin nggak mungkin juga. Terus larinya jarum pentul. Nah, larinya ke jarum pentul Om. Dia buktikan di situ nggak bisa tembus, kita pakai jarum pentul dengan syarat nusuk sendiri. Jadi kebalnya fungsinya apa Om? Kalau dengan syarat nusuk sendiri Om? Pamer. Oh, pamer ya. Pamer itu cuma pamer. Iya. Jarum. Iya, pamer. Dan dia bisa nyoba ke orang, tak tusuk. Iya. Tapi harus dia yang nusuk. Ya sama aja, pamer itu udah. Kalau udah pamer terus udah enggak, saya udah nggak bisa berkata-kata lagi kalau orang yang suka pamer gitu. Nggak ada lah keahliannya orang yang suka pamer gitu. Saya yakin. Kalau beneran ahli nggak mungkin dipamerin ya. Nggak mungkin dipamerin. Jadi ahli pesulap. Kalau pesulap kan ahli. Pesulap kan dia udah mengakui bahwa dirinya pesulap. Pesulap itu sendiri menggunakan trik, sudah pasti. Ya ahli dalam triknya itu. Hiburan untuk menghibur. Dan dia membandrol dirinya itu pesulap. Pesulap itu yang menghibur. Jadi wajar. Yuk, bukan menipu. Kalau orang yang merasa tertipu oleh sulap, berarti dia nggak ngerti sulap. Iya, sama kayak film. Iya. Film tuh penipuan semua itu. Banget. Sinetron. Oh, tuh penipuan semua itu penipuan berarti karena untuk hiburan, tapi kan fungsinya untuk hiburan sesuai dengan porsinya dan mesti ada akibatnya. Kalau kita pamer tuh pasti ada akibatnya yang di belakang. Contohnya kayak kemarin yang kejadian itu kan. Iya, yang di podcastnya. Nah, akhirnya begitu dia pamer dibuktikan, suruh buktikan coba. Kalau mau buktikan piye? Gimana ya? Tapi kalau pesulap bedanya sama pesulap. Kalau suruh pembuktian langsung. Ini trik. Kayak gini. Nah, dan bayarannya segini. Nah iya, bayarannya segini. Jelas. Dan kalau orang melihat sulap merasa tertipu tuh berarti bukan orang pinter itu. Ya, dia nggak paham sulap itu apa. Paham sulap, nggak paham segala macam, nggak paham. Nah, langsung dia merasa tertipu, wah aku kapusan, aku tertipu segala macam. Enggak. Itu hanya untuk hiburan, jelas. Pasti. Ini baru kejadian Om. Apalagi itu? Udah lama sih, cukup lama sih. Sulap itu kan yang dijual ilmunya, bukan alatnya. Ya kan? Betul. Kadang ilmunya sangat mahal, alatnya cuma tutup botol sama apa gitu, ya kan? Betul. Padahal harganya bisa 200.000. Iya, betul. Ternyata alatnya cuma tutup botol. Cuman segini. Betul. Ya. Karena sulap itu yang dijual ilmunya. Betul. Alatnya ini bonus, biar kita bisa praktekkan. Nah, benar.
Bener itu, yang dijual caranya, ilmunya, tekniknya. Nah, biar pertunjukan itu jadi benar-benar bagus, cantik dan bisa menghibur, bisa dinikmati dari segala sisi ya. Dan bukan untuk dipamerin juga. Kita juga menunjukkan keahliannya, kita juga dibayar kok. Iya. Kalau kita nggak dibayar juga kita nggak akan pamer, wah aku akan seperti ini, aku enggak. Terus yang kebal, tapi anehnya tuh harus nusuk sendiri itu loh. Tapi kalau orang yang nusuk nggak kebal, terus fungsinya kebal lo untuk apa? Nah ya itu dia makanya. Aduh, yang salah di sini adalah dia pamer. Kesalahan utamanya memamerkan keahliannya. Padahal keahlian seperti itu bukan untuk dipamerkan. Banyak resiko-resiko yang harus ditanggung ketika kita pamer. Nanti akan banyak resikonya nanti. Jadi sebetulnya ya kata Om Deddy kita boleh sombong kalau ada yang disombongin. Nah, ya benar. Kalau ada yang disombongin. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa terus sombong, senjata makan tuan. Tapi ya sama juga dengan keahlian seperti ini. Iya. Kita sombong, memamerkan keahlian, tapi dengan cara yang, momennya juga nggak pas mungkin, apa segala macam nggak pas. Pamerin boleh, tapi jangan di media sosial, jangan ke semua orang. Iya benar Om. Oke, yang sekarang lagi rame, dukun. Boleh kesaktiannya, walaupun itu menggunakan trik, tapi jangan disampaikan ke semua orang. Cukup ke pasiennya saja untuk menaikkan sugesti kita untuk mempermudah, mempercepat sembuhnya dia itu. Jadi jangan semua orang, oke? Nanti kalau ada yang pengen membuktikan itu kena sendiri nanti. Itu pembuktian. Yang lagi ramai sekarang kan Marcel meminta pembuktian. Karena di media sosial orang-orang oknum ini pamer dengan menggunakan trik sulap. Itu dia tadi. Yang di podcast tadi Om, yang nusuk sendiri. Kita nggak bilang itu palsu atau apa, nggak bilang itu trik atau apa, tapi kita bisa nilai sendiri. Dengan catatan kalau nusuk harus nusuk sendiri. Diri sendiri. Lah kan bisa kendalikan diri. Kalau orang yang nusuk ada syaratnya, harus sama-sama nusuk. Sama-sama. Itu fungsinya apa? Kan orang yang mau nusuk nggak punya ilmu kebal. Ya itulah, itu akibat dari pamer. Oke? Yang saya tangkap dari video itu dia pamer duluan. Makanya membanggakan diri segala macam, begitu itu resikonya. Begitu ditantang sama Dokter Lee, jangan main-main sama Dokter Lee ya. Seorang dokter loh, cerdasnya luar biasa seorang dokter itu. Hampir semua dokter kalau udah S3 ke atas, S3 itu kecerdasan luar biasa. Logikanya main. Kita harus main logika. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilogika, jangan berhadapan sama orang-orang seperti ini, oke? Nah, ini kesalahannya kemarin itu yang di video itu kan dia nantang. Pamer plus nantang. Wah, itu awalnya jarum pentul. Oke. Syaratnya nusuk sendiri. Sama dokter dikasih jarum suntik bisa nggak? Sama-sama jarum kan? Cuma lebih gede dikit. Oke. Awalnya berani. Dia minta kok. Ada yang lebih besar nggak gitu? Awalnya berani. Dengan syarat nusuk sendiri. Terus kalau dokter nusuk, saya nusuk. Oh ini katanya terlalu lembek. Cari yang lebih keras. Dokter kan dari suntikan yang kecil sampai yang besar punya. Dikeluarkan yang lebih keras, yang lebih besar. Tetap ngeles aja gitu. Lagi. Segala macam. Ada ilmunya beda lah, ada yang beda lah. Saya tidak mempelajari inilah. Lah tidak mempelajari itu kok nantang itu loh, ya Allah. Ya ujungnya nggak mempelajarin itu. Padahal di awal nyari yang lebih keras. Iya. Ke ujungnya malah nggak belajarin itu. Padahal sudah dikasih ini ya. Kalau mau saya yang nusuk nggak tembus dikasih iPhone. Iya. Nggak tembus nggak apa-apa. Iya. Terus kok tiba-tiba kok dia juga harus sama-sama. Apa yang mau dibuktikan dari dan sudah ditawarin juga. Ini nggak usah direkam nggak apa-apa. Yang penting buktikan ke saya kata dokter. Jadi bukan ke media sosial, buktikan ke saya. Buktikan ke saya kalau ini biar Dokter Lee yang bilang. Kita juga ya menemui dari bukan kita, orang-orang dekat kita pernah menemui yang seperti itu. Betul. Dan bisa kita sebut karomah bisa. Dan betul ulama-ulama. Dan rata-rata ulama yang benar-benar ulama dari pengetahuan, dari adab, dari caranya. Saya pernah dengar ceritanya gurunya Gus Ja'far yang di mana nih Gus Ja'far?
Kiai Gus itu ya lupa aku. Di Jawa Timur itu. Ya. Itu pernah diceritakan oleh Gus Mus tentang gurunya Gus Ja'far waktu itu. Bahkan tempat tinggalnya gurunya Gus Ja'far itu di kampung itu orang kampung nggak ada yang tahu. Ujian untuk menemui orang seperti ini, Gus Ja'far harus jalan kaki dari rumahnya. Bisa seminggu jalan. Sampai di sana diuji lagi, suruh nyari lokasi rumahnya. Orang kampung itu tidak ada yang tahu sama sekali, bahkan namanya. Dan di situ ada tempat tinggalnya nggak tahu. Akhirnya karena mungkin keinginannya sangat kuat, niatnya sangat kuat, ikhlas, tulus, segala macam. Ada orang tua menunjukkan kalau yang kamu cari adalah kiai ini, coba kamu menyeberang kali, di sana ada gubuk. Nyebrang kali ya? Nyebrang kali betul, ada gubuk betul. Dan tidak langsung ketemu sama gurunya. Tidak langsung ketemu sama gurunya. Itu banyak cerita. Nanti teman-teman boleh buka ceritanya Gus Mus tentang Gus Ja'far. Nanti boleh cerita. Itu ada betul. Dan sampai sekarang tidak sembarangan orang bisa menemukan gurunya Gus Ja'far. Dan kalau gitu sudah sangat jelas dari keilmuan orangnya, dari adabnya, dari wirid zikirnya tuh luar biasa, dengan kedekatan sama Allah tuh luar biasa banget. Biasanya yang asli yang bisa seperti itu tersembunyi, sangat tersembunyi. Dan tidak dipublish. Ini kok sudah dia media sosial ngaku nantang. Loh. Salah nantang lagi om. Salah nantang lagi, salah orang lagi. Ya udahlah, akibatnya akan seperti ini akhirnya gitu. Yang dipaksakan dokter, pesulap juga logikanya luar biasa banget. Salah kalau nantang pesulap, nantang banget. Dan yang dibongkar yang dukun yang beneran, yang benar-benar dukun nggak akan terganggu dengan masalah ini. Iya, nggak akan terganggu dengan masalah ini. Dia memang tapi beneran. Oknum akan terganggu dan menuntut. Mereka nuntut ya? Kayaknya. Jangan-jangan ini juga. Iya ya. Terganggu dengan itu. Jangan-jangan ada. Jangan takut terbongkar. Nah, itu dia. Berarti nggak jauh beda kan? Kalau dengan oknum yang nah itu tadi harus hati-hati. Aduh, pakai jarum suntik takut, ngomongnya peluru nggak ini, peluru juga akhirnya cutter, iya, bisa. Peluru juga akhirnya diklasifikasi lagi, ada peluru gotri, ada peluru tajam, ada peluru karet lah. Terus kalau membuktikan harus sama-sama nembak. Dan yang punya keahlian dia, kok kita yang ditembak. Nah itu dia, yang nantang, kok dia yang bangga, saya tembak loh, piye sih kok terus dia nembak orang lain. Terus orang, maksudnya gini mungkin kita enggak, saya akan mentransfer ilmu saya ke sana, harus saya tembak kamu gitu. Lah tapi kan terus kalau mati gimana? Tanggung jawabmu mana gitu. Kalau dia luka, tanggung jawabmu mana gitu. Ya intinya dia nggak berani menghadapi dirinya sendiri. Karena kamu nantang, kamu show off, kamu pamer, plus nantang habis. Tapi kebanyakan yang kowar-kowar yang nantang itu kebanyakan pakai trik dan teknik. Walaupun tidak semuanya teknik sulap loh ya. Ada teknik-tekniknya ada. Dari khususnya juga ada. Kayak debus juga ada yang asli, ada yang teknik. Betul. Makanya mereka berani menunjukkan. Dan kemampuan kebal seperti itu sebetulnya tidak perlu diumbar, nggak perlu ditunjukkan ke mana, ke semua orang. Akibatnya akan fatal ya. Ketika kita pamer, saya ahli kebal, kamu jalan-jalan terus dari belakang ditusuk orang gimana? Nah, itu bahayanya. Itu dampak negatif dari. Itu dampak negatif dari orang yang kebal, entah itu benar atau tidak, mengaku-ngaku, mengumbar, apalagi menantang. Bahaya, sangat bahaya itu. Sangat bahaya. Ada orang yang bisa, ini yang di YouTube yang kebal itu, yang nantang-nantang. Diam-diam dari belakang, cepret. Wah, ternyata nggak kebal. Nah, terus kena sendiri. Kita juga celaka. Nah, ini contohnya untuk kesaktian. Semua kesaktian sebenarnya. Hati-hati untuk menunjukkan ke. Iya. Karena kau semua juga pernah mengalami, Om.
Ada acara ini orang sakti. Kosmet bahkan di channel Bang Marcel, Kosmet terkenal punya 1001 kesaktian. Wis, ngeri. Silahkan mau dibuktikan. Wis, suka syuting sama Marcel. Kosmet bisa bilang gitu karena Kosmet punya kesaktiannya, emang punya. Wis, apa itu? Kesaktian di bidang sulap. Nah, jadi kalau di bidang sulap silahkan ditantang. Yang bisa selama bisa di otak-atik dengan ilmu, teknik, metode dan seni sulap bisa Kosmet tunjukkan. Apa ini? Terus kejadian lucu pernah manggung di suatu tempat. Oh, ramai banget, banyak banget penontonnya, ribuan. Manggung tentang sedekah dan sebagainya, tentang uang lah. Nah, salah satu sulap yang tak tunjukkan kertas. Kau punya banyak kertas. Oh, di sini nggak ada kertas, Om. Nggak ada. Nah, jadi kertas tunjukin. Kau giniin, belum ratusan ribu semua. Berubah jadi 10 kertas tuh jadi 1 juta. Oke, trik itu tahu aku. Tuh gampang, sulap tahu semua. Karena sulap itu gini ya, satu sulap itu bisa pakai puluhan teknik, puluhan cara. Satu cara sulap bisa dipakai buat puluhan macam sulap. Nah, jadi itu tentang kecerdasan pesulap sendiri untuk mengotak-ngatik ilmunya itu. Nah, kejadian lucunya besok paginya, Om. Terus? Malamnya tampil kan, heboh banget, seru banget penampilannya, keren. Pagi-pagi ada orang ngetuk rumah, Om. Nah, Kak Usmut, kayak kenal suaranya. Kak Usmut, dia emang orang yang agak-agak, tapi masih normal lah, tapi agak sedikit kekurangan sedikit, cuma sedikit. Gangguan. Tapi kalau sehari normal semua, cuma agak sedikit lah. Ngetuk, firasatnya ada apa itu, tumben. Tak buka, Om, bawa plastik merah yang besar, isinya kertas semua, Om. Kau sebut ubahin kertas ini, saya udah bawa kertas, ubahin jadi uang. Wah, itu apa yang Usmut lakukan waktu itu? Nah, banyak. Karena orang yang agak kurang ini nggak bisa kita jelaskan dengan ilmiah. Usmut juga harus pintar cari jalan keluar untuk menjelaskannya apa. Pertama, nah, untuk membuat kertas jadi uang kita nggak boleh pakai sembarang kertas. Ada kertas khusus. Nah, dia udah mulai nerima, Om. Nah, dia udah mulai nerima. Udah bisa masuk lah ke pola pikirnya. Udah masuk. Karena kalau orang biasa kan gampang jelasinnya. Nah, tak jelasin, harus kertasnya kertas khusus, nggak bisa kertas sembarangan. Yang kedua, ini nggak bisa, uangnya nanti nggak bisa dipakai sembarangan, nggak boleh. Nggak boleh dipakai sembarangan. Buat beli-beli ini nanti nggak boleh. Nanti bisa dihukum nanti, lebih gitu kan. Tak bohongin nggak apa-apa demi kebaikan lah ya. Nah, terus yang ketiga, ini cuma nggak bisa dilakukan tinggal lakukan nggak bisa. Harus di panggung dan ditonton banyak orang. Baru bisa. Jadi nanti kalau ada panggung nanti tak bikinin. Nanti gampang hasil dari panggung kita kasih sedekah. Sedekah. Nah, terus dia bisa, oh gitu ya Kak. Oh, nanti kalau ada panggung kasih kabar ya Kak. Nah, itu bahaya kalau kita menampilkan kesaktian kita. Kalau kita nggak punya basic counter. Bener. Kalau keilmuan seperti itu kayak debu segala macam, mereka dibekali oleh wiridan yang bisa untuk mengcover diri kita. Seumpama ada orang yang berniat jahat, kita sudah tahu. Itu yang dilakukan di debus rawa rontek dasar bela diri juga mereka menguasain. Jadi ada yang untuk mengcounter. Seumpama nanti kalau dia udah pamer debus segala macam, ahli debus, ada orang yang berniat jahat pun dia akan tahu. Dia akan tahu. Jadi dia pede dia menunjukkan kesaktiannya, tidak seperti yang yang tadi itu yang di tamunya Dokter Lee tadi itu. Enggak, itu dia nggak punya counternya, dia nggak punya ilmu ininya, dia pamer dan nantangin. Udahlah, habislah dia di situ. Kalau orang yang ahli wirid, kalau dari segi agama juga emang orang yang ilmunya di situ, dia tahu, Om. Oh, ini aku lagi diawasi oleh seseorang, dia tahu. Bahkan diawasin. Nggak ada suara apapun, dia tahu ada orang lagi ngawasin. Tuh. Itu harusnya kalau teman-teman yang ini yang umum kayak agen-agen. Oh ya. Agen kan kalau lagi diikutin tahu mereka, sekecil apapun mereka tahu. Sekecil tahu apapun. Karena mereka sudah latihannya luar biasa. Itu dia. Dan mereka pada level di situ, dia tidak akan pamer.
apalagi nantang. Kalau orang udah pamer dan nantang itu anyar. Anyaran itu. Dia udah bilang juga baru. Oh, udah baru ya? Oh iya. Di awal dia bilang baru. Baru saya. Nah, hati-hati apalagi yang baru. Ingat, hati-hati ini hati-hati ya. Asli maupun pakai trik, kita harus terlepas dari hati-hati. itu, kita cuma bahas tentang dampak negatifnya tadi. Dampak negatif. Karena kamu juga beberapa kali juga ngalamin, salah satunya yang tadi. Nah, nggak usah tusuk-tusuk, nggak usah ini loh. Ngubah uang aja. Ngubah kertas jadi uang. Ada yang datang bawa. Ada yang percaya akhirnya itu loh. Padahal itu ditampilkan di panggung besar. Dan jelas itu cuma hiburan. Harus hati-hati ya, harus bijak ya. Ingat semua sesuatu ada konsekuensinya, iya. Ada ininya. Nah, konsekuensinya itu kalau bisa diminimalisir. Kita belajar situ dulu lah, nggak usah pamer-pamer, nggak usah nantangin, sok nantangin. Aduh, kasihan juga itu nanti itu. Cukup Om ya. Oke. Semoga dari kejadian ini, dari pelajaran yang kita ambil dari sisi itunya ya Om. Oke. Itu bisa mendewasakan kita lagi Om, dari cara berpikir dan cara kita bersikap. Kita pamit dulu, kita undur diri. Saya Kak Usmut, Ustadz Imut, dan saya Om Igo Badut. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang sakit. Jadi uang. Jadiin uang tuh. Kita ubah jadi uang ya. Tapi ini nggak boleh direkam Om. Nggak boleh direkam. Nggak ada yang bayar. Oh iya ya. Harus dibayar dulu baru boleh direkam ya. Puasa podcast untuk